Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan dan menasihati untuk saling menasihati dalam kebenaran. Dan hadis riwayat Al-Bukhari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, sihattaka qabla saqamika, faragaka qabla sufika, sababaka qabla haramika, ginnaka qabla fakhrika, hayataka qabla maufika. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah banyak kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada malam ini kita telah melaksanakan tarawih yang ketiga dan telah melaksanakan puasa yang kedua. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini semoga Allah terima dengan amal-amal yang berlipat ganda dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini Al-Fakir ingin membahas tema tentang waktu. Telah dijelaskan dalam riwayat Rawahul Baihaqi yang berisi yaitu pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang tadi telah dijelaskan hadis yang saya bacakan. Satu apa? Gunakan sebaik-baiknya waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini yang kita bisa pahami bahwasanya ketika kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia yang hidup diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan sehat itu sebaik-baik mungkin. Allah telah memberikan kita waktu dalam satu hari 1 kali 24 jam. Dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah ujian kita, dan kita dalam menjalani hidup ini kalau kita menyadari bahwa Allah memberikan nikmat sehat, maka kita akan bergunakan sebaik mungkin. Karena dalam satu hari 24 jam itu ketika kita beraktivitas dalam 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, dan 8 jam dalam bersilaturahmi atau berleha-leha, kita bisa manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Karena ini dijelaskan bahwasanya ingat kita ketika sehat sebelum datangnya sakit. Maka dari itu kita orang-orang yang beriman disarankan untuk harus bisa bermuhasabah diri sebelum datangnya sakit. Sehat kita bergunakan sebaik-baik mungkin. Apalagi di bulan Ramadan ini kita sadari bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, sehingga apa yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah untuk mengharapkan ridha dari Allah, kita bisa memperbanyak amal-amal baik di bulan Ramadan ini untuk selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya. Dan kedua, di dalam riwayat Bukhari Muslim adalah gunakan waktu lapangmu sebelum datang kesempitanmu. Nah, disitulah kita menyadari bahwasanya
kesibukan manusia itu banyak sekali kita diberikan waktu lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita sadari sebagai makhluk-makhluk Allah, kita harus gunakan waktu-waktu yang Allah berikan sebaik mungkin. Jangan sampai kita baru menyadari ketika kita jatuh dalam musibah, baru kita menyadari. Maka dari itu gunakanlah waktu lapangmu dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya waktu itu sangat luas kalau kita menyadari, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketiga, waktu mudamu sebelum datang hari tuamu. Diriwayatkan dalam Baihaqi, Imam Baihaqi, waktu mudamu sebelum datang hari tuamu. Mari kita sadari semua, kita hidup di sini, kita mengalami beberapa fase. Dari mulai bayi, dari mulai balita, dari mulai remaja, dewasa, sampai dengan masa tua. Maka dari itu anak-anak remaja yang sekarang ini, yang sekarang lagi belajar untuk semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan agama, tentunya waktu-waktu muda ini sangat penting agar kita nanti di masa tua kita sudah menjalaninya seperti biasa. Jangan sampai kita merasakan masa tua males-malesan untuk beribadah. Itu sangat bahaya sekali. Maka dari itu tanamkan jiwa-jiwa muda yang saat ini masih muda, yang suka untuk ke masjid. Kuatkan di dalam hati Anda, karena Allah mencintai kaum-kaum muda yang suka melaksanakan ibadah ke masjid. Apalagi masa-masa tua bisa dijaga sebaik mungkin. Jadi pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena masa waktu itu tidak akan terulang kembali. Maka dari itu anak-anak muda yang sekarang ini, mari kita belajar bersama-sama untuk semangat dalam memakmurkan masjid, menjalani kegiatan ibadah. Semoga nanti kelak dewasa remaja bisa memberi nasihat kepada adik-adiknya yang sebelumnya. Dan yang keempat, diriwayatkan dalam Imam Baihaqi, pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu. Nah, ini kita diajarkan ketika kita diberikan kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita baru menyadari ketika kita diberikan kelebihan harta, baru kita menyadari kita pas jatuh, pas kita miskin baru kita menyadari. Jangan seperti itu. Orang cerdas adalah orang yang sedia payung sebelum hujan. Ketika Allah berikan rezeki, harta, maka kita menyadari bahwa segalanya itu milik Allah, dan kita saling memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saling membantu. Dan jangan sampai kita menjadi orang fakir, ya, fakir hati. Jangan sampai Allah berikan kita kesempitan, maka kita jatuh miskin baru kita menyadari. Inilah yang diajarkan di riwayat Baihaqi, bahwasanya kita harus menyadari ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbagi sesama, karena segala sesuatunya itu adalah mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Dan yang kelima, yang terakhir, waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Nah, ini dia. Kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kita dalam hidup ini. Tentunya datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kalau kita bisa menyadari orang-orang beriman itu adalah kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita dan kita bisa mencari bekal akhirat kita gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjalani hidup ini, kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Jangan kita kejar dunia, akhirat belum tentu mengikuti kita. Makalah kejarlah akhirat dulu, maka dunia akan mengikuti kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan adalah ibadah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup bisa dekat dengan Allah, selalu dalam jalan Allah, maka hidup kita akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan jiwa, dengan kelapangan dada. Maka dari itu kita selalu semangat dalam beribadah, Apalagi di bulan Ramadan ini
apa yang kita lakukan dalam melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, semua dihitung berlipat-lipat ganda dalam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, tadarus, segala sedekah, itu semua amalan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari sebelum datang kematian kita. Semoga kelak kita yang ngumpul di sini menjadikan hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Al-Fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.